Bitcoin, Anda pasti sering dengar kan? Di satu sisi ada yang bilang ini adalah emas digital, masa depan sistem keuangan kita. Tapi, di sisi lain, nggak sedikit juga yang bilang ini cuma skema Ponzi raksasa yang nunggu waktu buat runtuh. Pandangannya beda banget, kayak langit dan bumi. Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita coba bedah kedua sisi ini. Dan kita cari tahu sama-sama sebenarnya apa sih Bitcoin ini? Oke, kita mulai dari kritik paling dasarnya. Ini datang dari Jamie Dimon, bos salah satu bank terbesar di dunia. Dia bilang Bitcoin itu nggak punya nilai karena dia nggak menghasilkan apa-apa. Nggak ada dividen, nggak ada pendapatan. Dan ini bukan cuma pendapat dia seorang loh. Ini adalah inti dari keraguan banyak orang. Kalau Bitcoin nggak menghasilkan apa-apa, lalu nilainya datang dari mana? Jadi, mana yang benar? Cuma gelembung spekulasi atau sebuah inovasi fundamental? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus mundur sedikit dulu. Kita perlu paham, masalah apa sih yang sebenarnya coba diselesaikan oleh Bitcoin? Bagian satu, kenapa sih Bitcoin ini kontroversial banget? Semuanya berawal dari fakta bahwa Bitcoin itu menantang sistem keuangan yang udah kita kenal selama ini. Ini contoh yang gampang banget. Coba bayangin kita mau kirim uang ke luar negeri. Lewat bank prosesnya itu lama dan mahal banget. Kenapa? Karena ada banyak perantara. Ada bank kita, bank sentral, bank penerima, dan semuanya itu ngambil bagiannya masing-masing. Sekarang, bandingin sama kripto. Transaksinya itu langsung dari kita ke penerima. Hampir instan. Dan biayanya receh banget. Bedanya jauh banget kan? Bagian 2, Bitcoin sebagai emas digital. Nah, di sini argumennya geser total. Lupakan sejenak soal transaksi buat beli kopi. Coba pikirkan Bitcoin sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Coba kita pikirin emas deh. Kenapa emas itu berharga? Bukan karena banyak dipakai di industri kan? Nilai utama emas itu datang dari keyakinan kita bersama bahwa emas itu langka, tahan lama, dan bakal menjaga nilainya dari waktu ke waktu. Nah, itulah yang disebut sebagai penyimpan nilai. Sekarang, coba kita bandingkan langsung. Kalau kita adu atribut penyimpan nilai antara emas dan Bitcoin di era digital ini, Bitcoin kelihatannya unggul di hampir semua kategori. Kelangkaannya itu mutlak, 21 juta dan nggak akan pernah nambah. Beda sama emas yang kita nggak pernah tahu kapan bakal nemu tambang baru. Bitcoin juga bisa kita bawa kemana aja, cuma dengan ngingat beberapa kata sandi. Dan keasliannya bisa dicek sama siapa aja di jaringannya. Dan faktanya begini, sekitar 80% permintaan emas di dunia itu bukan untuk industri, tapi untuk investasi atau perhiasan. Dengan kata lain sebagai penyimpan nilai. Ini buktinya apa? Kalau nilai sebuah aset nggak harus datang dari kegunaan fisiknya, tapi bisa dari sifat moneternya. Nah, argumen para pendukung Bitcoin adalah, Bitcoin melakukan fungsi ini jauh lebih baik di dunia yang serba digital. Sekarang kita hadapi kritik terbesarnya, tuduhan bahwa Bitcoin ini cuma skema Ponzi. Kalau dilihat sekilas, kita bisa ngerti kenapa ada orang yang mikir begitu. Harganya naik karena orang baru pada beli. Tapi, apakah itu benar-benar definisi skema Ponzi? Ini nih, ciri-ciri klasik skema Ponzi. Ada janji untung yang nggak masuk akal, nggak ada produk atau bisnis yang jelas, dan yang paling penting, semuanya dikendalikan oleh satu orang atau satu kelompok terpusat yang nipu investor baru buat bayar investor lama. Nah, poin krusialnya ada di sini. Perbedaan paling mendasar antara Bitcoin dan skema Ponzi adalah soal kontrol. Skema Ponzi itu sifatnya terpusat, ada dalangnya. Bitcoin sebaliknya, dia sepenuhnya terdesentralisasi. Nggak ada CEO-nya, nggak ada kantor pusatnya. Jaringannya itu dikelola oleh ribuan komputer di seluruh dunia. Jadi, ini bukan perusahaan yang ada bosnya, tapi lebih mirip buku catatan publik raksasa yang salinannya dipegang dan diverifikasi oleh semua orang. Nggak ada satu orang pun yang bisa ngubah aturannya. Terus, gimana dengan argumen produknya nggak berharga? Oh, Bitcoin punya fungsi yang sangat nyata. Dia adalah sistem pembayaran global yang nggak bisa disensor. Keamanannya yang luar biasa, hasil dari jaringan yang udah berjalan lebih dari 10 tahun, menjadi fondasi bagi proyek-proyek lain. Dan dia bertindak sebagai aset cadangan, semacam bank sentral untuk seluruh dunia kripto. Bagian 4, titik balik. Oke, kita udah bahas sisi pro dan kontranya. Sekarang pertanyaannya, kenapa Bitcoin lagi heboh-hebohnya dibicarain sekarang? Jawabannya adalah karena ada dua pemicu besar yang terjadi hampir bersamaan. Persetujuan ETF dan sebuah peristiwa terprogram yang disebut halving. Coba bayangkan, ETF ini seperti jembatan tol. Sebelumnya, kalau institusi besar seperti dana pensiun atau manajer aset mau beli dan nyimpan Bitcoin, itu prosesnya ribet banget. Nah, sekarang dengan adanya ETF, mereka bisa beli saham yang harganya ngikutin Bitcoin dengan sangat mudah lewat pialang mereka yang biasa. Ini seolah membuka pintu gerbang bagi potensi aliran dana triliunan dolar ke pasar Bitcoin.
Dan kita udah pernah lihat hal kayak gini sebelumnya. Waktu ETF emas pertama kali diluncurkan di tahun 2004, itu memicu kenaikan harga emas yang luar biasa selama bertahun-tahun. Kenapa? Karena akses yang mudah meningkatkan permintaan secara drastis. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah sejarah akan terulang dengan irama yang sama untuk Bitcoin? Selanjutnya, halving. Ini adalah aturan yang udah tertulis di dalam kode Bitcoin sejak awal dan nggak bisa diubah. Setiap 4 tahun, hadiah untuk para penambang yang menjaga keamanan jaringan dipotong setengah. Secara efektif, ini memotong laju pasokan Bitcoin baru menjadi 2. Ini adalah peristiwa ekonomi yang bisa diprediksi dan nggak bisa diganggu-gugat. Setiap hari, sebelum halving yang baru-baru ini terjadi, ada sekitar 450 Bitcoin baru yang masuk ke pasar. Ingat ya, 450. Lalu, halving terjadi. Tiba-tiba, pasokan hariannya langsung dipotong jadi setengahnya. Jadi, coba bayangin deh, permintaan berpotensi meledak karena ETF. Sementara, di saat yang sama, pasokan baru justru dipaksa menyusut oleh kode. Ini resep ekonomi yang sangat klasik. Bagian 5, lapisan keuangan baru. Oke, untuk penutup, mari kita lihat gambaran besarnya. Mungkin ini semua bukan cuma soal satu aset, tapi tentang fondasi baru untuk sistem keuangan. Penting untuk diingat, Bitcoin itu diciptakan tepat setelah krisis keuangan global tahun 2008. Waktu kepercayaan orang pada bank dan pemerintah ada di titik terendah. Bitcoin itu lahir sebagai sebuah eksperimen, sebuah protes yang bertanya, bisakah kita punya sistem keuangan yang nggak bergantung pada kepercayaan kita pada institusi, tapi murni pada matematika dan kode? Dan ini mungkin ide yang paling radikal dari semuanya. Kekayaan Anda bukan lagi aset fisik atau angka di rekening bank orang lain, tapi bisa jadi cuma informasi di dalam kepala Anda. Sebuah kata sandi. Anda bisa membawanya melintasi perbatasan negara manapun tanpa butuh izin dari siapa-siapa. Ini adalah level kedaulatan finansial yang benar-benar baru. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Setelah melihat masalah yang coba dipecahkannya, argumen emas digital, kritik soal Ponzi, dan pemicu-pemicu yang ada saat ini, apa kesimpulannya? Apakah Bitcoin ini cuma tren sesaat yang akan berlalu? Atau jangan-jangan kita sedang menyaksikan lahirnya sebuah kelas aset baru yang akan menjadi bagian permanen dari lanskap keuangan global? Cuma waktu yang bisa menjawabnya.